Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran agama Islam. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab pertama, yaitu mengenai iman kepada Allah. Dan pada materi kedua ini kita membahas mengenai akhlak, yaitu hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang materi ini. Yang pertama yaitu pengertian daripada jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Yang pertama, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Yang kedua, kejujuran berbuah kepercayaan. Yang ketiga, sebaiknya dusta menjadikan orang lain tidak berdaya. Yang keempat, jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Dalil Al-Quran tentang kejujuran itu yang ada pada Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Selanjutnya, hikmah daripada jujur. Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Selanjutnya, materi yang kedua setelah jujur, yaitu akhlak mulia. Yang kedua yaitu amanah. Pengertian daripada amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya. Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti zakat, sholat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Dalil Al-Quran mengenai amanah, yaitu yang ada pada surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hikmah daripada amanah, yaitu pertama dipercaya orang lain.
Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sama manusia agar mendapatkan banyak teman. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya macam-macam amanah. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama muslim. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya dan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Perilaku amanah. Yang pertama, yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku akhlak terpuji yang ketiga yaitu istiqomah. Apa itu pekerjaan istiqomah? Istiqomah yaitu berarti sifat sikap pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah berwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kepada para pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalil Al-Quran tentang istiqomah ini terdapat pada Quran Surah Ahud ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tad'au innahu bima ta'maluna basyir. Artinya, maka istiqomahlah sebagaimana engkau Muhammad diperintahkan beserta orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Selanjutnya hikmah. Apa hikmah daripada orang yang berperilaku istiqomah? Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Dua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan bulat. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sikap istiqomah termasuk yaitu sholat 5 waktu. Hanya apa saja perilaku istiqomah? Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Jadi apabila seorang pelajar mendapatkan PR atau tugas, dikerjakan dengan penuh rasa ikhlas. Jadi mungkin pembahasan materi mengenai dua yang berjudul jujur, amanah, dan istiqomah sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti mengenai tugas akan saya lamparkan di Google Classroom. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami.
Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.